Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safari Lizarian, saya berasal dari kelas 9B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem organ. Sebelum kita mempelajari sistem organ, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ itu sendiri. Yang pertama itu ada sel. Jadi sel itu merupakan unit terkecil dalam suatu organisme yang melakukan kegiatan-kegiatan hidup. Pada sel itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada membran inti, dan yang kedua itu ada sitoplasma atau cairan. Yang kedua itu ada jaringan. Jaringan itu adalah sekumpulan dari beberapa sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Yang ketiga itu ada organ. Jadi organ itu adalah sekumpulan beberapa jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Jadi kita masuk ke sistem organ. Jadi sistem organ itu adalah sekumpulan dari beberapa organ yang bekerja sama dalam membentuk suatu sistem. Jadi pada manusia terdapat sistem gerak, pernafasan, pencernaan, indera, peredaran darah, saraf, reproduksi, ekskresi, endokrin, dan imunitas. Jadi yang pertama itu ada sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak pada manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada alat gerak pasif seperti tulang. Yang kedua ada alat gerak aktif seperti otot, persendian, dan rangka tubuh manusia. Yang pertama itu ada alat gerak pasif, yaitu tulang. Jadi tulang berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada tulang pipa, ada tulang pipi, dan ada tulang pendek. Yang pertama itu ada tulang pipa. Tulang pipa itu terdapat pada bagian paha, tulang kering, hasta, lengan, dan betis. Yang kedua itu ada tulang pipih. Jadi tulang pipih itu terdapat di tengkorak dan rusuk. Yang ketiga ada tulang pendek yang terdapat di ruas tulang belakang dan di telapak kaki. Jadi berdasarkan jenis, tulang itu dibagi menjadi 2, yaitu ada tulang keras dan ada tulang rawan. Pada tulang keras itu banyak mengandung kanakuli, sumsum merah, sumsum kuning, kalsium karbonat, kalsium fosfat. Contoh dari tulang keras itu adalah tulang sponge dan tulang kompak. Yang kedua itu terdapat tulang rawan. Jadi tulang rawan itu adalah tulang yang banyak mengandung kolagen, di mana tulang rawan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tulang hialin yang terdapat di trakea, cuping hidung, tulang rusuk, tulang dada. Yang kedua itu ada tulang elastis yang terdapat di epiglotis, tulang luar telinga. Terus yang ketiga itu ada tulang fibrosa yang terdapat di antaruas tulang belakang. Jadi yang kedua itu ada alat gerak aktif berupa otot. Otot itu dibagi menjadi 3, yaitu ada otot lurik, otot polos, dan ada otot jantung. Jadi yang pertama itu ada otot lurik atau otot rangka. Ciri-ciri dari otot lurik atau otot rangka ini, dia memiliki inti sel yang terdapat di tepi atau banyak di tepi. Yang kedua berwarna gelap terang atau lurik. Yang ketiga gerakannya secara sadar. Yang keempat banyak menempel di rangka. Dan yang kelima reaksinya cepat. Yang kedua itu ada otot polos. Jadi ciri-ciri dari otot polos, dia memiliki inti sel satu di tengah, berbentuk gelondong, gerakannya secara tak sadar, banyak terletak di organ dalam seperti organ pencernaan, dan reaksinya lambat. Yang ketiga itu ada otot jantung. Jadi ciri-ciri otot jantung yang pertama bercabang, inti sel satu di tengah, gerakannya secara tak sadar, reaksinya lambat, dan tentunya terdapat di jantung. Berdasarkan cara kerjanya, otot itu dibagi menjadi 2, yaitu ada otot antagonis dan ada otot sinergis. Yang pertama itu ada otot antagonis, contohnya itu ada abduksi dan adduksi. Abduksi itu sering kita sebut dengan abduktor, di mana untuk menjauhi sumbu badan. Contohnya itu melentangkan tangan, sedangkan aduksi kebalikan dari melentangkan tangan atau mendekati suhu badan. Yang kedua itu ada pronator dan supinator. Kalau pronator itu menelungkup, sedangkan supinator itu menengadah. Terus yang ketiga itu ada elevator dan depresor. Kalau elevator itu ke atas, kalau elevator ke atas, kalau depresor ke bawah. Contohnya kepala ke atas dan kepala ke bawah. Selanjutnya, yang keempat itu ada ekstensi dan fleksi. Kalau ekstensi itu meluruskan, sedangkan kalau fleksi itu menekuk. Contohnya itu terdapat pada otot bisep dan otot trisep, di mana pada saat ekstensi atau meluruskan, otot bisep akan berelaksasi, sedangkan otot trisep akan berkontraksi. Sedangkan pada saat menekuk atau fleksi, otot trisep akan berelaksasi, sedangkan otot bisep akan berkontraksi. Yang kedua itu ada otot sinergis, di mana otot sinergis adalah otot yang bekerja secara berpasangan yang mendorong adanya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Contohnya itu ada otot bisep dan otot
tulang lengan bawah yang saling berhubungan. Selanjutnya kita masuk ke persendian. Jadi persendian pada manusia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada sendi gerak, sendi mati, dan sendi kaku. Yang pertama itu ada sendi gerak. Jadi sendi gerak itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada sendi putar yang terdapat di pergelangan tangan dan leher. Yang kedua itu ada sendi engsel satu arah yang terdapat di siku dan lutut. Yang ketiga ada sendi pelana 2 arah yang terdapat di ibu jari dan telapak tangan. Yang keempat ada sendi peluru, yaitu sendi yang ke segala arah, contohnya itu ada tulang selangka dan tulang belikat. Yang kelima ada sendi geser, yaitu sendi yang meliputi satu bidang saja, contohnya itu ada tulang tangan dan tulang kaki. Selanjutnya yang kedua itu ada sendi kaku. Sendi kaku terdapat di ruas tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang belakang. Dan yang ketiga itu ada sendi mati. Sendi mati itu terdapat di tengkorak. Selanjutnya kita masuk ke rangka tubuh manusia. Jadi rangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada rangka aksial dan ada rangka apendikular. Rangka aksial meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Sedangkan rangka apendikular itu dibagi menjadi 2, yaitu ada apendikular atas dan ada apendikular bawah. Jadi yang kedua kita masuk ke sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem pencernaan secara kimiawi dan ada sistem pencernaan secara mekanik. Kalau sistem pencernaan secara mekanik itu dengan bantuan gigi untuk menghaluskan makanan, sedangkan sistem pencernaan secara kimiawi itu menggunakan bantuan enzim. Jadi sistem pencernaan secara kimiawi itu dimulai dari mulut, di mana di mulut akan menghasilkan enzim amilase yang merubah amilum menjadi glukosa atau maltosa. Selanjutnya setelah dari mulut akan menuju ke faring, di mana di faring ada gerakan meremas-remas atau gerakan peristaltik. Selanjutnya menuju ke lambung, di mana di lambung terdapat 3 enzim. Yang pertama ada enzim pepsin yang merubah protein menjadi pepton, enzim renin yang mengendapkan kasein susu, asam klorida atau HCl yang membunuh kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepton. Selanjutnya akan menuju ke pankreas, di mana di pankreas akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Setelah dari pankreas akan menuju usus halus, di mana usus halus itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum. Pada usus 12 jari akan menghasilkan 3 enzim. Yang pertama itu ada enzim tripsin yang merubah protein atau pepton menjadi asam amino. Yang kedua itu ada enzim amilase yang merubah amilum menjadi glukosa atau maltosa. Dan yang ketiga ada enzim lipase yang merubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya akan menuju ke usus besar, di mana di usus besar akan terjadi proses defekasi atau pengeluaran feses. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu ada sistem pernafasan pada manusia. Jadi sistem pernafasan pada manusia itu dimulai dari hidung, laring atau saluran pernafasan, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jadi pernafasan pada manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Kalau pernafasan dada itu kontraksi antar tulang rusuk, sedangkan kalau pernafasan perut itu kontraksi antar otot diafragma. Proses pernafasan pada manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada proses inspirasi dan ada proses ekspirasi. Di mana proses inspirasi, dada mengembang, ciri-cirinya itu tulang rusuk berkontraksi, diafragma berkontraksi, paru-paru membesar, dan udara masuk. Sedangkan pada proses ekspirasi, dada mengempis, di mana tulang rusuk berelaksasi, diafragma berelaksasi, dan udara keluar. Macam-macam udara pernafasan pada manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada komplementer, di mana udara dapat masuk ketika kita menghirup sekuat-kuatnya. Yang kedua itu ada suplementer, di mana udara dapat keluar ketika kita hembus sekuat-kuatnya. Yang ketiga ada tidal bernafas biasa. Yang keempat ada residu, yaitu udara yang tersisa di dalam paru-paru. Selanjutnya yang keempat kita masuk ke sistem peredaran darah pada manusia. Jadi sistem peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu pengertian dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jadi yang pertama ada serambi kanan. Jadi serambi kanan ini digunakan untuk menerima darah yang banyak karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh. Yang kedua ada serambi kiri yang digunakan untuk menerima darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru. Selanjutnya ada bilik kanan yang digunakan untuk memompa darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru. Selanjutnya ada bilik kiri yang digunakan untuk memompa darah yang banyak mengandung O2 ke seluruh tubuh. Jadi pembuluh darah pada manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada pembuluh nadi, arteri, dan pembuluh balik atau vena.
Pada pembuluh arteri dan vena memiliki banyak perbedaan, di mana yang pertama pada arah aliran, pembuluh arteri itu akan meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh vena akan menuju jantung. Pada katup, pembuluh arteri tidak memiliki katup, sedangkan pembuluh vena itu memiliki katup. Pada dinding, arteri itu tebal dan elastis, sedangkan vena itu tipis. Pada denyut, arteri itu terasa, sedangkan vena itu tidak terasa. Pada luka, arteri itu memancar, sedangkan vena hanya menetes. Pada peredaran darah besar, memiliki dua pembuluh darah yang bekerja. Yang pertama, itu ada vena cava superior yang membawa darah dari tubuh bagian atas ke serambi kanan. Yang kedua, itu ada vena cava inferior yang membawa darah dari tubuh bagian bawah ke serambi kanan jantung. Pada peredaran darah kecil, terdapat arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru dan vena pulmonaris yang membawa darah dari paru-paru ke jantung. Jadi yang pertama itu ada peredaran darah besar. Jadi peredaran darah besar sering kita sebut juga dengan peredaran darah sistemik, di mana pada gambar di samping peredaran darah besar dimulai dari angka 4 bilik kiri, 12 aorta, 6 arteri, 7 seluruh tubuh, 5 vena, dan 1 serambi kanan. Pada peredaran darah kecil sering kita sebut juga dengan peredaran darah pulmonalis. Pada gambar di samping, peredaran darah kecil dimulai dari angka 3 bilik kanan, 10 arteri pulmonalis, 8 paru-paru, 11 vena pulmonalis, dan 2 serambi kiri. Jadi kesimpulan yang dapat diambil bahwasanya peredaran darah besar adalah peredaran darah yang membawa darah ke seluruh tubuh yang dimulai dari bilik kiri menuju seluruh tubuh dan serambi kanan. Sedangkan pada peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang membawa darah menuju paru-paru yang dimulai dari bilik kanan menuju paru-paru dan berakhir di serambi kiri. Ke sistem indera pada manusia. Jadi indera pada manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera perasa, dan indera peraba. Jadi yang pertama itu ada indera penglihatan. Indera penglihatan itu meliputi mata, di mana mata itu berguna atau berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya atau kita sebut juga dengan fotoreseptor. Pada mata memiliki bagian-bagian penting. Yang pertama itu ada kornea yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi yang kedua itu terdapat iris. Jadi iris itu disebut juga dengan selaput pelangi yang terletak di belakang kornea mata. Pada bagian iris di tengah terdapat celah yang disebut juga dengan pupil yang berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata tersebut. Yang ketiga terdapat lensa. Jadi lensa pada mata itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Lensa dapat membesar ataupun mengecil sesuai dengan jarak antara mata dengan benda tersebut. Yang keempat ada retina yang berfungsi untuk menangkap cahaya masuk ke dalam mata. Yang kelima ada saraf mata yang berfungsi untuk meneruskan ke otak. Dan yang keenam ada otot mata yang berfungsi untuk menggerakkan mata ke atas, ke bawah, ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya yang kedua itu ada indera pendengaran. Indera pendengaran itu berupa telinga, di mana telinga itu dibagi menjadi 3, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu berupa daun telinga dan saluran telinga luar. Daun telinga itu berfungsi untuk mengumpulkan suara. Saluran telinga luar itu berfungsi untuk menghasilkan minyak sirumen. Jadi yang kedua itu ada telinga bagian tengah, di mana telinga bagian tengah itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada tulang telinga dan ada saluran eustasius, di mana tulang telinga itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, di mana ketiganya itu berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Selanjutnya yang kedua itu ada saluran eustasius, di mana saluran eustasius itu sebagai penghubung antara telinga bagian tengah dengan faring. Jadi yang ketiga itu terdapat telinga dalam, di mana pada telinga dalam ini terdapat labirin atau rongga saluran. Labirin dibagi menjadi 2, yaitu ada labirin tulang dan labirin membran. Pada labirin tulang itu terdapat vestibula, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput atau koklea. Sedangkan pada labirin membran adalah saluran yang ditutupi atau diselimuti oleh membran. Yang ketiga terdapat indera pembau. Indera pembau pada manusia berupa hidung, di mana pada hidung itu terdapat 2 struktur utama. Yang pertama itu ada sel-sel penyongkong sebagai sel-sel epitel, dan yang kedua adalah sel-sel pembau berupa sel saraf sebagai reseptor. Selanjutnya yang keempat itu ada indera pengecap. Indera pengecap pada manusia itu berupa lidah, di mana pada lidah itu terdapat rasa asin, asam, pahit, dan manis.
Selanjutnya yang kelima itu ada indera peraba berupa kulit. Kulit manusia itu berfungsi sebagai pelindung. Kulit memiliki dua lapisan, yaitu ada lapisan epidermis, yaitu lapisan terluar yang sering berganti. Yang kedua itu ada lapisan dermis, di mana pada lapisan dermis terletak di bawah lapisan epidermis yang terdiri atas kelenjar minyak, kelenjar keringat, pembuluh darah, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedelapan itu ada sistem ekskresi pada manusia. Jadi sistem ekskresi pada manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Jadi yang pertama itu ada kulit. Jadi pada kulit ini mengeluarkan keringat yang mengandung kotoran, racun, dan senyawa mineral, di mana keringat dapat keluar apabila kita banyak melakukan aktivitas. Jadi kulit itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada lapisan epidermis dan lapisan dermis. Pada lapisan epidermis itu kita sebut juga dengan lapisan kulit ari, di mana pada lapisan epidermis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada stratum corneum, di mana stratum corneum itu adalah lapisan kulit mati yang selalu mengelupas. Selanjutnya yang kedua itu ada stratum granulosum yang merupakan pigmen melanin. Selanjutnya yang ketiga itu ada stratum germinatilum, di mana stratum germinatilum ini terus-menerus membentuk sel baru ke arah luar untuk menggantikan sel-sel kulit mati atau kulit yang terkelupas. Selanjutnya yang kedua ada lapisan dermis. Pada lapisan dermis itu terdapat otot penggerak rambut, saraf, pembuluh darah, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada ekrin, di mana ekrin ini mengeluarkan garam, asam, urea, dan amonia. Yang kedua itu terdapat apokrin, di mana apokrin ini mengeluarkan keringat yang mengandung protein yang berlemak. Selanjutnya yang kedua itu ada paru-paru. Pada sistem ekskresi, paru-paru itu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, di mana terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen yang terjadi di alveolus. Pertama, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah dan akan disalurkan ke jantung. Yang kedua, itu karbon dioksida akan diserap oleh pembuluh darah dan akan dikembalikan lagi keluar melalui hembusan nafas. Selanjutnya yang ketiga itu ada hati atau hepar, di mana hati atau hepar ini akan mengeluarkan urea dan merombak sel darah merah yang telah rusak atau mati, yang menguraikannya menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Jadi yang pertama itu ada globin, di mana globin itu adalah protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Yang kedua ada zat besi yang disimpan di hati atau dialirkan ke sumsum tulang belakang. Yang ketiga itu ada senyawa hemin yang merupakan zat warna pada empedu. Selanjutnya yang keempat itu ada ginjal, di mana ginjal itu digunakan untuk mengeluarkan urin dan menyaring darah. Ada bagian-bagian penting pada ginjal, yaitu ada korteks, medula, pelvis, ureter, kantong kemih, dan uretra. Pada korteks itu terdapat glomerulus. Pada medula itu terdapat tubulus kolektivus atau saluran pengumpul, sedangkan pada pelvis itu tempat penyimpanan urin sementara. Selanjutnya ada proses pembuatan urin, di mana proses pembuatan urin itu yang pertama ada proses filtrasi, di mana pada proses filtrasi itu terjadi di kapsula Bowman, di mana di dalam kapsula Bowman itu terdapat glomerulus yang akan menghasilkan urin primer. Urin primer tadi akan dibawa ke tubulus proksimal, di mana di tubulus proksimal akan terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan yang akan menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder akan dibawa ke lengkung Henle yang terjadi proses penyerapan air atau reabsorpsi air, dan urin itu akan dibawa ke tubulus contortus distal, di mana di tubulus contortus distal akan terjadi proses augmentasi atau penyerapan zat sisa yang akan menghasilkan urin sesungguhnya, dan urin sesungguhnya akan dibawa ke tubulus kolektivus atau saluran pengumpul yang akan diteruskan ke pelvis atau tempat penyimpanan urin sementara. Selanjutnya yang ke-9 itu ada sistem endokrin. Jadi sistem endokrin itu adalah jaringan kelenjar yang dapat menghasilkan hormon. Jadi contohnya itu adalah suara anak laki-laki yang memberat dan ASI yang keluar ketika proses persalinan. Sistem endokrin ini memiliki 8 kelenjar endokrin. Yang pertama itu ada kelenjar pituitari. Jadi kelenjar pituitari itu adalah kelenjar yang terdapat di dasar organ otak. Kelenjar ini disebut juga dengan kelenjar master karena kelenjar ini dapat menghasilkan hormon yang mengontrol kelenjar lain. Contohnya itu ada hormon pertumbuhan dan hormon prolaktin, yaitu hormon produksi ASI. Yang kedua itu ada hipotalamus, di mana hipotalamus itu terdapat pada bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf, di mana hipotalamus ini dapat mengumpulkan informasi dari otak yang akan disampaikan ke kelenjar
pituitari. Selanjutnya yang ketiga itu ada pineal. Pineal itu terdapat di bagian tengah otak, di mana pineal ini menghasilkan hormon yang dapat membuat kita tertidur lelap. Jadi yang keempat itu ada tiroid yang terdapat di bagian bawah depan leher, di mana tiroid ini berfungsi untuk menghasilkan metabolisme energi. Selanjutnya yang kelima itu ada paratiroid untuk mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Selanjutnya yang keenam itu ada adrenal, di mana adrenal ini akan menghasilkan hormon di saat detak jantung dan aliran darah meningkat saat stres. Selanjutnya yang ketujuh itu ada reproduksi, di mana reproduksi ini berguna untuk meningkatkan hormon seksualitas dan reproduksi. Pada laki-laki itu terdapat hormon testosteron, pada perempuan terdapat hormon estrogen dan progesteron, di mana hormon ini berfungsi pada saat kehamilan dan menstruasi. Selanjutnya yang kedelapan itu ada pankreas, di mana pankreas ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang berperan dalam mengontrol kadar gula darah.